Jadi semoga semangat kelahiran Yesus juga semangat hidup dari keluarga kudus Nazaret menjadi bagian dari semangat hidup keluarga-keluarga di stasi Waisain dalam kehidupan mereka setiap hari. Saudara-saudaraku yang terkasih, mengawali perayaan Ekaristi ini, marilah kita hening sejenak, memeriksa batin dan mohon ampun dari Tuhan. Dan dalam ikatan cinta, agar kami layak menikmati dengan penuh sukacita anugerah hidup abadi di dalam rumah-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pergi dengan seisi rumahnya untuk mempersembahkan kurban sembelihan tahunan dan kurban Natal kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap kehadiran Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Betapa menyenangkan tempat kediaman, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuntut kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Siapa saja yang menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam. Bukalah hati kami ya Tuhan, supaya kami memahami sabda Putra-Mu.
setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari-hari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus. Perayaan ini pertama-tama mengajak kita untuk menyadari bahwa hidup berkeluarga itu merupakan panggilan yang luhur dan mulia. Jadi Ronaldo belum tahu, belum sampai ke situ. Ini saya bicara untuk kita punya sesepuh. Jadi kalau kita yang masih singil-singil, tidak menyinggung para suster dan kami juga sebenarnya. Tapi bahwa hidup berkeluarga itu adalah panggilan yang mulia dan luhur, seperti panggilan hidup selibat dari para imam, biarawan dan biarawati. Sebab ingin hidup berkeluarga itu sebuah panggilan. Mengapa menjadi luhur, mengapa kudus? Salah satunya karena melalui keluarga Tuhan itu berkarya menciptakan manusia. Kalau Tuhan itu menciptakan manusia dari ketiadaan, keluarga itu menjadikan manusia, menciptakan manusia dari sesuatu yang sudah ada. Kalau Tuhan Allah tanpa materi atau dalam tanda kutip melalui debu tanah, kalau manusia melalui pasangan. Jadi sehingga itu peringatan, warning, jangan sembarang maksudnya. Kalau mau menciptakan manusia yang lain harus resmi dulu, baru bisa saling menciptakan. Jangan diciptakan di sana sini. Itu soal. Dengan kata lain, keluarga itu dipanggil, dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian dalam karya penciptaan. Mengapa? Karena setiap orang terlahir di dunia ini melalui sebuah keluarga.
Tidak ada yang mengatakan saya itu jatuh dari langit. Nah, semua dari keluarga. Bahkan itu dalam cerita Tuhan Yesus pun itu lahir dari sebuah keluarga. Tuhan Yesus pun dilahirkan di dunia ini melalui sebuah keluarga, yaitu Yusuf dan Maria. Allah memanggil Maria dan Yusuf untuk membangun keluarga, kemudian mengutus mereka untuk melahirkan, mengasuh, membesarkan dan mendidik itu Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari keluarga Nazaret ini juga bukan keluarga yang kaya raya. Mereka juga adalah keluarga manusia yang berkecukupan. Bahkan dalam cerita-cerita kitab suci, mereka juga tergolong orang-orang miskin. Yesus saja lahir di kandang. Waktu itu belum ada begitu hotel-hotel besar, ada juga tapi ya tidak diterima. Jadi kemiskinan mereka secara ekonomis itu terlihat tampak dari apa yang mereka juga persembahkan kepada waktu pentahiran Yesus, waktu Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Seharusnya menurut tradisi Yahudi itu orang harus bawa itu 1 ekor kambing atau domba. Yesus itu waktu dipersembahkan hanya diserahkan 2 ekor burung terukur atau 2 anak merpati. Menurut tradisi Yahudi orang harus bawa kambing atau domba. Atau seperti dalam cerita tadi dalam bacaan pertama itu Hana dan Elkana itu juga mempersembahkan diri mereka itu dengan hal-hal yang besar seperti lembu jantan, kemudian tepung, anggur dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dari keluarga Nazaret ini juga tidak terlepas dari berbagai macam kesulitan yang mereka hadapi. Bukan berarti bahwa mereka hidup tanpa kesulitan atau hidup itu aman-aman saja, tidak. Mereka juga mengalami kesulitan baik secara ekonomi maupun persoalan-persoalan hidup yang mereka alami. Namun karena mereka ini Yusuf dan Maria ini dengan sabar dan setia menerimanya, mereka disebut sebagai keluarga kudus. Kenapa itu julukan keluarga kudus itu sudah dalam kitab suci. Kudus itu dari bahasa Ibrani, artinya kudos. Kudos itu bukan sekali. Kudos itu berarti terpilih, teristimewa. Keluarga-keluarga yang khusus karena mempunyai perilaku hidup keluarga yang baik. Karena jika ada masalah, mereka pecahkan itu dengan baik, dengan kepala dingin, bukan dengan urat dingin. Mereka disebut keluarga terpilih atau keluarga yang teristimewa. Bacaan hari ini dalam bacaan Injil itu kita melihat paling tidak ada 3 pesan yang mau diberikan kepada kita dari semangat atau teladan hidup keluarga di Nazaret. Yang pertama, bahwa keluarga Nazaret itu mempunyai hubungan relasi yang begitu erat dengan Allah. Sebagai keluarga itu mereka punya hubungan yang mesra, hubungan yang intim, hubungan yang erat dengan Tuhan Allah. Kita bisa lihat dari mana? Bisa lihat dari ketulusan, ketekunan, kesetiaan mereka dalam mengikuti ibadah. Jangan sesudah nikah langsung lupa gereja. 3 bulan menjelang nikah rajin ke gereja, tunjuk itu muka di pastor. Pastor, itu saya juga calon Bapak. Baik. Sesudah nikah hilang dari gereja. Tidak begitu, itu bukan keluarga Nazaret, tapi itu keluarga Nasrat. Jadi itu satu pesan dari keluarga Nazaret dari bacaan ini. Pertama itu mempunyai hubungan, relasi
yang mesra, yang intim dengan Tuhan Allah. Itu jika ingin ikut seperti keluarga Nazaret. Yang kedua, keluarga Nazaret ini adalah keluarga yang senantiasa menghayati semangat kasih dan pengorbanan. Kita dengar waktu tadi Yesus dia hilang sampai 3 hari. Yang ketiga itu mereka adalah sungguh keluarga yang mengasuh Yesus Putra Allah yang dititipkan kepada mereka dengan baik. Itu jadi perkawinan. Perkawinan itu menjadi satu, ada ratu dan konsumator. Di depan gereja di hadapan pastor dan imam, juga di rumah. Bagi anak-anak yang akan dibaptis dan namanya akan kami panggil satu persatu supaya ambil tempat di depan. Wenceslaus Oridet Bile. Didampingi wali baptis dan orang tua. Yang kedua, Injil Asaribab Bile. Ketujuh, Sena Fioneta Larat Mase. Kedelapan, Abbas Petrus Ongirwalu. Kesembilan, Katarina Sima Tapun. Kesepuluh, Santa Michelle Abidon Difu. Dan ke-11, Cornelis Immanuel Warin. Berhubung karena tempatnya agak sempit, jadi wali baptis bersama orang tua ada di belakang si Dewi, si anak. Yang ini kesini lagi, karena di sana udah tumpuk. Anda akan membantu supaya anak-anak ini dapat berkembang menjadi seorang Kristiani sejati. Marilah berdoa. Ya Allah dan Bapa kami berterima kasih sebab keluarga-keluarga ini telah Kau anugerahi anak-anak sebagai buah cinta perkawinan mereka. Kami berterima kasih sebab Bapa berkenan membahagiakan anak-anak ini untuk selama-lamanya. Tolonglah orang tuanya agar mereka mengasihi dia dengan sungguh dan mengajarnya mengikuti teladan Yesus Kristus dalam segala hal ikhwal kehidupannya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari, semoga yang baik kepada anak-anak saudara-saudari serta menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat. Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak asasi manusia? Ya, kami sanggup. Percayakah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih, maukah saudara-saudari supaya anak-anak ini dipersatukan dengan Yesus Kristus dan diterima sebagai anggota umat Allah? Sebagai putra-putri cahaya, bimbinglah mereka agar tetap bertekun dalam iman, sehingga pada saatnya Tuhan datang, mereka dapat menyongsong Kristus bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga. Terimalah lilin ini sebagai lambang Kristus yang bangkit dengan mulia. Semoga Kristus menerangi anak-anak ini supaya dalam perjalanan hidupnya mereka menjadi cahaya bagi orang lain. Bapak, Ibu, wali baptis, silakan bakar lilin dan kasih itu ke anak baptis. Saudara-saudari terkasih, anak-anak ini telah dilahirkan kembali berkat pembaptisan. Mereka sungguh-sungguh telah menjadi anak-anak Allah dalam sakramen Krisma. Mereka akan menerima kepenuhan Roh Kudus bila menyambut komuni kudus kelak. Mereka akan turut serta mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dan menyapa Allah dengan sebutan Bapa di tengah umat beriman. Kita pun telah diangkat Allah menjadi anaknya. Dengan demikian, upacara pembaptisan sudah selesai. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui penjelmaannya hari ini, Dia yang tampil cemerlang memulihkan kami, sebab ketika kerapuhan kami ditopang oleh sabda-Mu, tidak hanya kefanaan insani kami beralih menuju kemuliaan kekal, tetapi juga berkat persatuan yang mengagumkan kami dipulihkan kembali menjadi abadi. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memuji dan dengan sukacita bernyanyi.
Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Sama. Allah yang Maha Kuasa, 4000 tahun lamanya Engkau memberikan mana kepada jemaat Israel, umat Israel. Engkau menjanjikan kebahagiaan bagi mereka ketika mereka beriman teguh kepadamu. Kami pun telah memakan mana yang sama melalui perjamuan Eukaristus. Bersyukur atas rahmat pembaptisan dari ke-11 anak kami. Semoga Engkau senantiasa terus merahmati anak-anak kami dalam pertumbuhan iman mereka. Istimewa berkatilah keluarga yang telah memberikan anak-anak mereka untuk dipersatukan bersamamu dalam persekutuan Gereja Katolik. Semoga orang tua Ronaldo. Siapa baju kuning? Oh, rekam ini. Astaga naga. Ini